banyak sekali manfaat ketika kita rukuk dan utamanya nanti ketika kita sujud. Jadi inilah contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan qiyamul lail dengan bacaan khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan kepada kita sekalian umat mukminin untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ampunan. Sehingga bulan Ramadan sering juga kita katakan sebagai bulan ampunan, bulan Al-Qur'an, bulan Syam, atau bulan menahan diri. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai dua ungkapan. Yang pertama, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya pada nomor 37. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa orang yang qama, berdiri, Ramadan, berdiri pada bulan Ramadan. Ini tentu nanti kita bisa jelaskan bagaimana contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di dalam bulan Ramadan. Berdiri di dalam bulan Ramadan atau menegakkan malamnya bulan Ramadan. Maka orang yang demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jaminan untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan ampunan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dari semua dosa-dosanya yang sudah lalu. Sebesar apapun dosa itu bisa dihapus dengan qiyamur Ramadan. Syaratnya apa? Syaratnya adalah imanan wahtisaban. Yaitu dengan beriman penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah ihtisaban, dengan perhitungan. Perhitungan apa? Perhitungannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika melakukan qiyam Ramadan, maka perhitungannya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beberapa ulama di kalangan ulama menerjemahkan kata ihtisaban ini juga bisa dengan kata ikhlas. Yaitu orang yang melakukan qiyam Ramadan dengan iman dan dengan ikhlas karena Allah, maka akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun dosa yang sudah pernah dia perbuat di masa lalunya. Kemudian pada narasi yang lain dengan redaksi yang berbeda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan ikhlas tadi, maka kemudian Rasulullah memberikan jaminan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni semua dosa-dosanya, dosa-dosa di masa lalunya. Hadis yang kedua ini diriwayatkan sama oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an pada kitab Sahih Bukhari nomornya nomor 38. Imam Muslim juga meriwayatkan hal yang sama kedua hadis ini.
Jadi kedua hadis ini diyakini sebagai hadis yang sahih dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ehwah sekalian rahimakumullah. Kata ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kata maghfirah, ketika kemudian kita hubungkan dengan ayat Allah tersebut di dalam surah Ali Imran, ayatnya ayat 133. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Jadi kalau untuk tujuan maghfirah, untuk tujuan wajannah dan surga, maka kata Allah, bersegeralah. Wasari'u, jangan tunda. Sebisa mungkin, secepat mungkin, sesegera mungkin. Jika tujuannya sudah dua tadi, yaitu untuk mendapatkan maghfirah dari Allah yang tujuannya adalah mendapatkan jannah. Jadi jannah ini baru akan diberikan kepada seseorang kapan? Jika mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Atau orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jaminannya apa? Jaminannya adalah jannah. Arduhas samawatu wal ard. Yang lebarnya, panjangnya, luasnya, luas surga itu adalah seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan itu hanya dipersiapkan oleh Allah Ta'ala khusus kepada orang-orang yang muttaqin saja. Maka kemudian kita bertemu dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Tujuan dari bulan Ramadan, puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun. Jadi bertemu semua di sini. Dua ayat Al-Quran, kemudian dengan dua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama adalah qiyam, man qama Ramadana. Yang kedua adalah siam, puasa pada bulan Ramadan. Ehwah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh dari satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Abu Dawud meriwayatkan, Imam Nasai juga meriwayatkan hal yang sama. Hadis ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan qiyam. Bagaimana contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdiri di bulan Ramadan. Jadi insya Allah tidak berlebihan jika kita katakan bahwa qiyam itu adalah berkonotasi malam. Qiyamul Ramadan artinya menghidupkan malam-malam Ramadan. Kemudian siam Ramadan konotasinya pasti siang. Karena puasa itu hanya bisa kita lakukan pada waktu siang hari. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu riwayat hadis diriwayatkan oleh sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i. Satu ketika sahabat Auf bin Malik ini meriwayatkan begini. Kumtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Pada suatu ketika aku bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani suatu malam. Satu ketika kami ini aku bangun. Aku berdiri bersama-sama dengan Rasulullah pada suatu malam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diterangkan berikutnya adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan ibadah malamnya. Bagaimana Rasulullah bertahajud. Bagaimana Rasulullah
menunaikan qiyamul lail. Maka kemudian diterangkan faqama faqara'a suratal Baqarah. Maka Rasulullah kemudian berdiri, lalu tentu sesudah membaca Al-Fatihah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Baqarah. Ini pada rakaat yang pertama. Kemudian diterangkan oleh sahabat Auf ini tadi, la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'ala. Rasulullah kemudian tidak melewati ayat yang berkaitan dengan rahmat. Jadi ketika Rasulullah membaca surat Al-Baqarah yang panjang itu, yang panjangnya adalah 3 juz itu. Kemudian setiap kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati ayat rahmat, maka kemudian Rasulullah berhenti di situ. Untuk apa? Untuk memohon perkenan Allah agar ayat rahmat itu tadi diberikan kepada beliau. Contohnya, misalnya ayat rahmat. Sampai pada ayat misalnya wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharah wahum fiha khalidun. Umpamanya, ini adalah ayat berkaitan dengan rezeki, ayat berkaitan dengan surga, ayat berkaitan dengan balasan bagi orang-orang yang beriman. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati ayat rahmat, maka beliau berhenti. Kemudian di dalam hati beliau memohon kepada Allah supaya ayat itu dilimpahkan kepada beliau. Jadi mulai bisa terbayang seberapa panjangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, seberapa lamanya beliau berdiri pada rakaat yang pertama. Kemudian dijelaskan pada hadis berikutnya, wala yamurru bi ayati adzabin illa waqafa fata'awwadha. Dan Rasulullah tidak melewati ayat yang berkaitan misalnya dengan azab, kecuali kemudian beliau ini berhenti. Sesudah berhenti kemudian dalam hati beliau memohon perlindungan kepada Allah dari apa yang baru saja beliau baca. Misalnya ayat yang berkaitan dengan azab. Misalnya fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Ini adalah contoh bagaimana ayat ketika dibaca berkaitan dengan azab, Rasulullah kemudian berhenti. Berhenti kemudian memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang beliau baca tentang azab itu tadi. Maka sekalian rahimakumullah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lama beliau berdiri. Ini kaitannya dengan apa? Kaitannya adalah dengan qiyam tadi. Man qama Ramadhana. Urusannya dengan apa? Urusannya dengan qiyam. Qiyamur Ramadan. Jadi bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di tengah malam pada hari-hari Ramadan, pada malam-malam Ramadan, maka beliau memberikan contoh seperti ini. Rakaat pertama, beliau membaca surah Al-Baqarah yang pasti sudah panjang. Kemudian ditambah lagi ketika bertemu dengan ayat rahmat, kemudian beliau berhenti memohon rahmat kepada Allah. Kemudian ketika bertemu dengan ayat azab, kemudian Rasulullah berhenti lagi, lalu memohon perlindungan kepada Allah dari ayat yang baru saja beliau baca.
Tentu kemudian saya tidak bisa membayangkan seberapa lama beliau ini berdiri di tengah malam ketika menunaikan tahajud, ketika menunaikan qiyamul lail. Wah sekalian rahimakumullah. Kemudian diterangkan di dalam hadis ini, summa raka'a biqadri qiyamihi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rukuk. Seberapa lama, seberapa panjang beliau rukuk? Beliau rukuk sepanjang biqadri qiyamihi. Sekadar sama, kira-kira sama dengan waktu beliau berdiri. Jadi saya tidak bisa membayangkan lagi rukuk beliau itu begitu lamanya. Sama seperti ketika orang membaca 3 juz surah Al-Baqarah. Selama itu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini rukuk. Kemudian apa yang dibaca di dalam rukuknya itu? Diterangkan di sini, yaqulu fi ruku'ihi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di dalam rukuknya. Apa yang dibaca? Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Sekali lagi, subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Maha suci Allah yang mempunyai keperkasaan jabarut. Maha suci Allah yang mempunyai kerajaan-kerajaan malakut. Maha suci Allah yang mempunyai kibria, kebesaran-kebesaran. Maha suci Allah yang mempunyai keagungan-keagungan. Al-azamah. Jadi keperkasaan, kerajaan langit, seluruh kerajaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua kebesaran ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua keagungan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat rukuk. Kemudian ikhwah sekalian rahimakumullah. Di dalam hadis berikutnya dijelaskan summa sajada. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud biqadri qiyamihi. Sama dengan ketika beliau berdiri. Summa qala fi sujudihi. Kemudian beliau mengucapkan, membaca di dalam sujudnya apa? Mithla dzalika. Sama dengan bacaan rukuk itu tadi. Sama. Yaitu subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Baru kemudian dijelaskan summa qama. Sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berdiri. Lantas faqara'a bi Ali Imran. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Ali Imran pada ayat yang kedua. Maaf, pada rakaat yang kedua. Rakaat pertama membaca surah Al-Baqarah. Rakaat kedua membaca surat Ali Imran. Untuk 2 rakaat saja. Saya tidak bisa membayangkan itu berapa menit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berqiyam di dalam bulan Ramadan. Kemudian ditutup dengan ungkapan sahabat Auf tadi, summa qara'a suratan. Di sini kemudian kita difahamkan bahwa Rasulullah sesudah itu membaca surat demi surat. Tentunya kemudian adalah pada rakaat berikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, tentunya itu membaca surah An-Nisa. Kemudian sesudah itu membaca surah Al-Maidah. Kemudian sesudah itu membaca surah Al-An'am. Kemudian sesudah itu Rasulullah membaca surah Al-A'raf. Demikian dan seterusnya. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh
kepada kita bagaimana beliau ini menunaikan ibadahnya Qiyamul Ramadan atau Qiyamul Lail. Maka sekalian rahimakumullah, tentu kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di sini. Jadi betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah maksum, Rasulullah yang sudah jelas itu tidak ada dosa, Rasulullah tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi di dalam menunaikan ibadah, di dalam menjaga qiyamul lailnya itu sampai sedemikian hebatnya Rasulullah. Untuk apa? Untuk memenuhi tadi. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, hanya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Antara lain adalah dengan menunaikan ibadah qiyamul lail tadi. Maka sekalian rahimakumullah, di dalam bulan Ramadan ini tentu bagus sekali jika kita mulai membiasakan diri dari sekarang bagaimana membaca bacaan rukuk dan bacaan sujud ini dengan subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Manfaatnya apa? Di dalam keyakinan kita misalnya. Ini kita bisa bangun. Kalau Allah mempunyai kerajaan, kalau Allah mempunyai keperkasaan, seluruh keperkasaan itu kepunyaan Allah. Kalau keagungan itu kepunyaan Allah. Kalau semua kebesaran itu kepunyaan Allah. Kalau semesta raya yang luasnya itu sampai 390 tahun perjalanan cahaya, itu saja Allah Subhanahu wa taala bisa mengatakan kun fayakun. Jadi maka dia akan jadi. Maka masalah kita itu menjadi tidak ada apa-apanya. Barangkali kita mempunyai masalah hutang, barangkali kita masalah rumah tangga, barangkali anak kita perlu pertolongan, barangkali sakit di antara kita ada yang sakit, mungkin seperti itu. Maka ketika sujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berpesan kepada kita umat mukminin. Inna aqrabal abdu mir rabbihi fahuwa sajidun. Sungguh bahwa seseorang hamba itu sedekat-dekat dengan Tuhannya adalah pada saat sujud. Fa'aksiru du'a. Maka perbanyaklah kalian berdoa. Dengan cara bagaimana? Jadi bisa misalnya kita membaca subhanadzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah dengan menghayati maknanya, akan tetapi bisa kita sisipkan misalnya di dalam hati kita. Menyisipkan apa? Hajat kita apa? Cukup dibaca di dalam hati. Misalnya saya ingin anak saya sekolahnya selesai. Saya ingin anak saya dimudahkan urusan-urusannya. Saya ingin supaya urusan saya dengan pesantren ini cepat selesai. Saya ingin misalnya ada di antara keluarga yang sedang sakit. Ya Allah, sembuhkanlah dia. Kapan itu dibaca dengan hati? Yaitu pada saat kita bersujud. Jadi sekalian rahimakumullah, banyak sekali manfaat ketika kita rukuk dan utamanya nanti ketika kita sujud. Jadi inilah contoh bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan qiyamul lail dengan bacaan khusus, yaitu subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Mudah-mudahan sekalian rahimakumullah, sedikit demi sedikit kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan apa yang sudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kepada kita, utamanya di dalam rangka menunaikan Ramadan kita ini nanti dengan sebaik-baiknya. Jadi pada saat ini kita sampaikan tentang qiyam. Insya Allah nanti pada pertemuan yang lain kita akan bahas bagaimana Siam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dengan qiyam akan mendapatkan maghfirah, dengan siyam akan mendapatkan maghfirah. Sekali lagi mudah-mudahan sekalian rahimakumullah pada Ramadan kali ini nanti Allah berkenan memberikan taufiknya kepada kita, kekuatan kepada kita, sehingga nanti kita bisa menuntaskan, menghatamkan bulan Ramadan nanti dengan sebaik-baiknya, dengan hasil yang semaksimal mungkin. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Barakallahu lakum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.